Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Ilmu Fadza, NIM K71223448. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila dengan tema penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian Pancasila? Pancasila adalah landasan dari segala keputusan yang mencerminkan keberadaan bangsa. Bisa pula diartikan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang digunakan sebagai dasar pengaturan perintah negara. Yuk, sebelum ke materi selanjutnya, untuk mengecek semangat teman-teman, kita melafalkan Pancasila terlebih dahulu ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 yaitu menjelaskan dua hal. 1. Apakah fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara? Yang kedua, ada bagaimana hubungan Pancasila dalam UUD 1945. Yang pertama, apakah fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara? Ada 9 fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, ada Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keenam, ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketujuh, ada Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Nah, itulah tadi 9 fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya ada kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu 1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritoriis. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi kedaulatan rakyat dan demokrasi kedaulatan rakyat dan demokrasi negara hukum sekaligus. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang keempat, ada kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Nah, yang kedua, ada bagaimana hubungan Pancasila dalam UUD 1945. Pada hubungan formal, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana disampaikan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan UUD 1945. Karena itu, rumusan dan yurisdiksi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 secara material menunjuk pada materi pokok atau isi pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. 1. Pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama yakni membentuk negara persatuan yang mencerminkan sila ketiga. Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran mengenai paham negara kesatuan. Artinya, negara yang mampu melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham, golongan, dan perseorangan. Yang kedua, ada pokok pikiran kedua. Pokok pikiran kedua yakni membentuk negara keadilan sosial, mencerminkan sila kelima. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara memiliki keinginan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pokok pikiran ketiga yakni membentuk negara berkedaulatan rakyat, mencerminkan sila keempat. Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran sistem kenegaraan yang terbentuk harus dilandaskan pada kedaulatan rakyat, serta berlandaskan pada permusyawaratan perwakilan.
Pokok pikiran ini memiliki kesesuaian dengan sifat masyarakat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi. Pokok pikiran keempat yakini membentuk negara berketuhanan yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama dan kedua. Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itulah tadi penjelasan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.